Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita setelah beberapa lama tak pernah jumpa tatap muka. Kali ini kuliah saya sudah tidak menggunakan live Zoom lagi, tapi saya nanti akan berikan rekaman recordernya. Terus nanti saya masukkan ke ke YouTube biar saudara sekalian nanti bisa melihatnya berulang-ulang kali kalau dibutuhkan mengerjakan soal. Jadinya nggak langsung ya. Oke, saya dituntun oleh slide yang sudah saya buat. Saya close dulu ya muka saya. Oke, suara yang saudara dengarkan adalah suara saya. Materi kita hari ini adalah teori graf. Nah, teori graf itu pada screen saudara kayak seperti ini. Pendahuluannya adalah graf ini digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Contohnya nih pada gambar di sini. Di Jawa Tengah ini adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kabupaten yang sangat banyak. Nah, ini kita lihat. Dari atas, daerah Pantura, Pantai Utara, dimulai dari Brebes, dan diakhiri sebelah timur, sampai Rembang, ada Tegal, Pemalang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, turun lagi Blora. Nah, ini macam-macam kayak gini. Nah, seperti ini bisa kita buat grafnya ya. Nah, gambar-gambar seperti ini namanya adalah gambar graf ya. Sekali lagi, gambar seperti ini adalah namanya gambar graf. Titik-titik ini, kabupaten-kabupaten ini, yang titik ini, itu namanya adalah simpul. Namanya simpul, sedangkan garis yang menghubungkan antara simpul-simpul ini kita sebut namanya adalah sisi, atau dengan kata lain namanya adalah vertex. Kita lihat seperti ini. Sejarah awal mula graf ini adalah pada masalah jembatan Königsberg tahun 1735, yaitu di salah satu tempat di Jerman. Kita lihat, ini bentuk nyatanya jembatan. Yang ini adalah sungai-sungainya. Kalau kita representasikan gambar yang nyata ini ke dalam bentuk graf, maka gambar ini akan berubah menjadi gambar yang sebelah kanan ini. A, B, C, dan D ini adalah daratan nih. Jadi ini daratan yang berada yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Ini daratan, ini daratan. Garis-garis ini apa? Garis-garis ini adalah yang menghubungi daratan tersebut, atau dengan kata lain adalah jembatan. Kalau kita hitung jembatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini kita hitung sisinya atau vertexnya, satu edge-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat seperti ini. Graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg tersebut, simpulnya atau daratannya atau titik-titik ini disebut dengan nama vertex atau simpul, menyatakan daratan. Sedangkan sisi-sisi edge-nya ini adalah yang menyatakan jembatan. Ada pertanyaan ketika itu, bisakah melalui setiap tepat jembatan sekali dan kembali ke tempat semula? Nah, ini saudara bisa cari di awal permata kuliahan dulu pernah saya tanyakan. Saya tidak tahu apakah saudara sudah cari-cari atau googling-googling, di situ ada jawabannya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kita, definisi graf. Jadi graf itu didefinisikan seperti ini. Dilambangkan dengan G sama dengan V, E gitu ya. Atau dengan kata lain, graf itu terdiri dari vertex dan edge, terdiri dari titik simpul dan terdiri dari sisi. Yang dalam hal ini V ini adalah himpunan tidak kosong, jadi harus ada ya. Harus ada titik-titik simpulnya. Titik-titik simpul itu biasa disebut oleh orang adalah dilambangkan dengan V1, V2 sampai Vn. Sedangkan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul itu dikatakan sebagai E1, E2 atau sampai dengan En. E ini adalah awalan dari edge, V ini awalan dari vertex gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Balik dulu. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa representasi graf yang sudah saya gambarkan.
Yang pertama ada G1 untuk graf 1, G2 untuk graf 2, G3 untuk graf 3. Kita lihat perbedaan G1, G2, dan G3. G1 ini disebut sebagai graf yang sederhana. Kenapa dikatakan graf sederhana? Karena graf ini hanya memiliki komponen titik dan sisi. Nah, ini titik simpul dan sisi-sisi aja. Sedangkan B disebut graf ganda. Kenapa disebut graf ganda? Nah, kita lihat nih. Kalau kita lihat dari gambar ini udah lebih kompleks. Yang mana yang disebut graf ganda? Ah, nih. Ada 1 ke 2 banyaknya 1. 2 ke 4 banyaknya 1. 1 ke 2 ini kita sebut E1. 2 ke 4 ini kita sebut E5. 2 ke 3 jumlahnya juga 1 sisinya. Kita sebut E2. Tetapi untuk titik simpul 1 dan 3 dan titik simpul 3 dan 4 memiliki 2 buah sisi. Nah, inilah yang kita katakan ganda. Yaitu yang ganda adalah E3 dan E4, kemudian E6 dan E7. Nah, di sini kita lihat gambar 1 terdiri dari 4 buah titik atau simpul atau vertex, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E sisinya bisa kita tuliskan 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4. 1, 4 ada nggak? Nggak ada nih, nggak ada garisnya dari simpul 1 ke simpul 4, nggak ada. Jadinya ada berapa buah sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya graf G1, graf sederhana ini memiliki 4 buah titik simpul dan 5 buah sisi. Sekarang graf 2, kita lihat ini. Graf 2 ini memiliki masih sama 4 buah simpul, tetapi memiliki graf ganda, ada 2 graf gandanya. Sehingga total dari sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Bisa juga kita katakan 1, 2 nih E1, 2, 3 E2, dan seterusnya sampai sisi titik simpul 3 sampai 4 kita katakan E7. Bagaimana Pak penamaan ini ya? Terserah kalian menamakan mana aja ya. Terus graf 3. Nah, yang ketiga ini dikatakan graf semu. Kenapa dikatakan graf semu? Karena ini di sini ada apa namanya? Ada loop nih. Ada loop. Ada loop nih. Jadinya graf semu ini G3 ini adalah pengembangan dari G2 yang ditambahkan oleh loop ini. Nah, kita sebut loop ini adalah E8. Kalau kita tuliskan dia dalam bentuk simpulnya di sini 3,3 ya. Artinya dia memutar dan kembali kepada titik simpul yang sama. Kalau yang ini memiliki masih 4 buah vertex atau 4 buah simpul dan memiliki 8 edge atau sisi. Ini kita lihat kemudian yang tadi ini graf sederhana, graf ganda, graf semu. Analisisnya pada G2 sisi E3 sama dengan E1, sudah saya jelaskan ini. Pada G2 ini E3 dan E4, itu dinamakan sisi ganda. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ini sisi ganda. E6 dan E7 juga dikatakan sisi ganda. Pada E3 ini dinamakan gelang atau loop atau galang. Dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Berikutnya, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda, suatu graf digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah graf sederhana dan graf tidak sederhana, atau bahasa Inggrisnya simple graph dan unsimple graph. Simple graph yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, jadinya yang ini G1 ini kenapa dikatakan graf sederhana? Karena tidak mengandung graf ganda dan tidak mengandung loop atau tidak mengandung keduanya ya. Dia simple aja. Yang kedua ada graf tak sederhana. Nah, graf tak sederhana ini adalah graf yang memiliki dan atau graf ganda maupun graf loop. Nah, kayak gini nih. Ini dikatakan tak sederhana. Oke, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka graf dibedakan menjadi 2. Kalau tadi berdasarkan sisi ganda atau gelangnya, kalau ini berdasarkan arahnya. Graf itu ada 2, yaitu graf berarah atau undirected
graph dan graph berarah, directed graph atau diagram. Kalau graph tak berarah, graph yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, kita nggak buatin dia arah ya. 3 buah graf pada gambar 2, yang ini semua ini adalah gambar tidak berarah karena tidak ada tanda arahnya. Nah, terus bagaimana kalau graf yang berarah? Nah, kalau graf berarah, nah digambarin, kita sebut ini sebagai G4 dan G5 ini kita golongkan dia sebagai graf berarah karena memiliki arah. Contoh arahnya adalah ini 3 ke 1 arahnya. 2 ke 1, 1 ada juga ke 2, 2 ke 3, 4 ke 3, terus 4 ke 2, 2 ke 4. Ini juga dikatakan graf ganda berarah. Nah, nih. Ini malahan gandanya 3. 1, 2, 3. Ada 3 ke 1, banyaknya 3 nih. Nah, nih. Terus 3 ke 4, banyaknya 1, 4 ke 3, 1, 4 ke 3, 1. Jadinya yang 4 ke 3-nya ada 2. Saudara bisa lihat di slide pada e-learning. Ini contoh graf berarah dan graf ganda berarah. Nah, nih. Ini rangkumannya. Cara bacanya gimana? Kalau jenis graf sederhana, oh sisinya tak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Tidak boleh. Sisi gelang dibolehkan? Tidak. Graf ganda sisi tak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Iya. Sisi gelang? Tidak boleh. Graf semu, sisinya tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Iya. Sisi ganda dibolehkan? Iya. Graf berarah, punya arah? Punya. Sisi ganda dibolehkan? Tidak. Sisi gelang dibolehkan? Ya. Graf ganda berarah, sisi berarah. Sisi ganda dibolehkan? Ya. Sisi gelang dibolehkan? Ya. Ini perbedaannya yang sudah saya rangkumkan di dalam tabel jenis-jenis graf. Ini contoh terapan graf di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rangkaian listrik. Kita lihat nih. Ini rangkaian listrik. Di sini ada A, B, C, D, E. Terus ini ada tegangan-tegangan. Yang ini, yang A ke F ini adalah sisinya. Dan huruf-huruf ini adalah kita sebut sebagai apa? Sebagai simpul atau vertex. Biasanya ini stop kontak biasanya ya, tapi kita tidak buatkan di sini. Ini contoh dari terapan graf di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rangkaian listrik. Yang kedua isomer senyawa kimia karbon. Nah, nih bagi anak IPA yang zaman SMA pernah belajar metana. CH4 metana tuh, C-nya di tengah, H-nya di atas, di bawah, kiri kanan. CH4. Jadinya CH yang 4 ini itu adalah vertexnya, simpulnya. Terus hubungannya ini dari C ke H yang banyaknya ada 4 ini itu disebut sebagai edge atau sisinya. Ini juga C2H6. C2H6 yang mana C? Ini C nih, tengah ini C ya. C, H-nya banyak 6. H, banyak 6. Jadinya C2H6 atau nama senyawa isomer kimianya adalah etana. Nih, kayak gini etana. Terus ada namanya propana. C-nya 3 yang mana? 1C, 2C, 3C. Yang lain titik-titik simpul ini adalah kita katakan H. Yaitu berarti isomer senyawa kimianya C3H8 atau propana. Itu contoh, beberapa contoh tentang graf di dalam kimia. Di dalam biologi, ini ada jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakannya. Yang pertama, nih, dari pohon dimakan ular. Tumbuhan dimakan juga belalang. Rumput-rumput, jagung, apalah dimakan ular. Dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Terus tadi belalang, ular dimakan ayam. Ayam dimakan ular. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan elang. Anak ayam dimakan elang. Ini namanya rantai makanan. Ini di dalam biologi disebut sebagai rantai makanan. Proses makan dan dimakannya suatu makhluk hidup. Yang menjadi produsen utama dimakan ini tumbuhan jelas, rumput ini. Terus ini ada yang makan pertama, misalnya tikus, terus dimakan ular. Belalang dimakan kodok, kodok dimakan. Ini semua makhluk hidup ini, tumbuhan, hewan-hewan ini dikatakan di dalam graf adalah dia vertex atau titik simpul. Sedangkan proses rantai makanannya yang gambar merah ini dikatakan dia sebagai sisi.
Sekarang kalau ditanya, ini pada biologi jejaring makanan ini apa grafnya berarah apa enggak? Grafnya berarah. Kalau yang tadi yang isomer kimia berarah apa enggak? Tidak berarah. Yang tadi sederhana, tidak pula berarah. Ada juga pengujian program, saudara bisa lihat nih di slide sudah saya tampilkan coding dari program graf ini dengan fungsi X sama dengan X plus 10. Kita lihat kayak gini. Oke. Berikutnya ini ada pemodelan mesin jajah atau vending mesin namanya ya. Jadinya kalau kita lihat di bandara terus di stasiun, saudara pernah keluar kota nih, ada minuman-minuman yang harganya tuh kadang-kadang berbeda ya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah, kita masukkan koinnya. Nanti ini ada di sini ada label harganya. Nah, dia menggunakan vending mesin ini dia menggunakan teori graf untuk memberikan coding agar minuman ini bisa keluar. Oke. Oke, itu aja dari saya, kuliah saya cukup singkat. Ada dua hal yang ingin saya diskusikan kepada saudara sekalian, sekaligus nanti menjadi nilai latihan saudara. Yang pertama adalah gambarkan graf yang saudara ketahui pada kejadian sehari-hari. Berikan pula keterangannya. Nah, kayak yang tadi, kayak yang ini. Nah, ini pada rantai makanan. Keterangannya apa? Nah, tumbuhan. Nih, produsen tumbuhan ini. Dia menjadi apa? Menjadi titik simpul. Sama juga seperti hewan titik simpul. Arah proses dimakannya rantai makanan ini adalah sebagai age atau sisinya. Saudara berikan contoh yang lain, jangan contoh yang sudah saya ajukan. Nah, yang kedua, gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan, sistem setengah kompetisi, atau round robin tournaments yang diikuti oleh 5 tim. Nah, ini anak-anak laki ini yang suka main futsal pasti tahu apa yang dimaksud dengan pertandingan sistem setengah kompetisi. Kalau nggak tahu silakan Google yang dimaksud, lalu kerjakan 2 latihan ini. Kalau tidak saudara pahami, silahkan tanyakan saya, kita diskusikan sama-sama. Sekian dan terima kasih untuk kuliah hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.